Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Fikri, OPP 17 11 02 10 08 dari kelompok 1. Dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai topik ethical leadership atau kepemimpinan yang etis. Next. Pertama, itu mendefinisikan kepemimpinan yang etis. Kepemimpinan adalah kemampuan atau otoritas untuk membimbing dan mengarahkan orang lain menuju suatu tujuan. Dan sebuah perusahaan yang sukses berkembang berdasarkan kepemimpinan dan kemampuan kreatif dari pendirinya. Contohnya seperti perusahaan Steve Jobs dari Apple, Bill Gates dari Microsoft, Smolton dari Walmart, dan Mark Zuckerberg dari Facebook. Dan pendiri yang kuat merupakan salah satu bagian dari kesuksesan perusahaan. Kepemimpinan yang etis yang kuat harus ditunjukkan melalui penerus, manajer lain, dan karyawan untuk melanjutkan keberhasilan. Dan kepemimpinan yang etis menciptakan budaya yang etis pula. Pemimpin etis memastikan tujuan perusahaan terpenuhi dengan cara yang etis. Dan pemimpin sangat penting untuk mempengaruhi budaya perusahaan dan postur etika organisasi. Kepemimpinan etis tidak hanya mengizinkan karyawan untuk mengikuti kode moral mereka sendiri. Dan ini adalah tentang membantu menerapkan dan memperkuat nilai-nilai etika bersama untuk mempromosikan budaya yang etis, serta memikul tanggung jawab untuk mencontohkan perilaku etis bagi karyawan. Next. Selanjutnya itu persyaratan kepemimpinan yang etis. Ada beberapa syarat untuk bisa dikatakan menjadi pemimpin yang baik. Misalnya yang pertama itu, pemimpin etis harus menjadi contoh bagi nilai-nilai perusahaan. Yang kedua, menempatkan apa yang terbaik bagi organisasi di atas kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga, melatih dan mengembangkan karyawan sepanjang karir mereka. Yang keempat, membangun mekanisme pelaporan dan memahami karyawan. Dan yang kelima, itu mengenali batasan aturan dan nilai organisasi. Next. Selanjutnya itu manfaat kepemimpinan yang etis. Yang pertama itu pemimpin etis mengkomunikasikan dan memantau nilai-nilai organisasi, memastikan bahwa karyawan memahami tujuan dan keyakinan perusahaan. Yang kedua itu memberikan motivasi budaya untuk perilaku yang etis, seperti sistem penghargaan untuk perilaku etis dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, dapat menyebabkan kepuasan karyawan dan komitmen karyawan yang lebih tinggi. Dan yang keempat, dapat menciptakan keunggulan kompetitif melalui kepuasan dan produktivitas karyawan. Dan hal itu juga menciptakan hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan eksternal. Next. Selanjutnya yaitu kepemimpinan etis dan budaya organisasi. Pemimpin etis menyadari bahwa budaya organisasi akan berdampak langsung pada perilaku karyawan dan membuat upaya lebih besar untuk mempromosikan budaya etika dan kepatuhan. Para pemimpin membantu mengatur nada untuk budaya seperti nilai-nilai bersama, sikap, dan praktik etis. Next. Selanjutnya itu mengelola konflik etika. Konflik etis terjadi ketika adanya dua atau lebih posisi pada keputusan yang etis. Terkadang konflik etika muncul karena karyawan merasa tidak nyaman dengan keputusan mereka sendiri atau rekan kerja mereka. Dan salah satu manfaat dari konflik etika adalah membantu menunjukkan masalah etika. Dan pengambilan keputusan yang etis tidak terjadi kecuali masalah etika diidentifikasi dan perlu diselesaikan. Membawa masalah etika ke tempat terbuka dapat menyebabkan konflik etika, tetapi memungkinkan para pemimpin etis untuk mengelola konflik itu dan membawanya lebih dekat kepada penyelesaian. Next. Selanjutnya itu mengenai gaya manajemen konflik. Ada banyak contoh di tempat kerja ketika seorang pemimpin harus turun tangan untuk menyelesaikan konflik etika. Dan bagaimana seorang pemimpin mendekati situasi konflik, menentukan strategi mana yang diambil ketika menyelesaikan konflik tersebut. Dan gaya dalam manajemen konflik itu bersaing, menghindari, mengakomodasi, berkolaborasi, dan berkompromi. Dan gaya ini didasarkan pada dua dimensi, yaitu ketegasan dan kooperatif.
Kebiasaan bertindak demi kepentingan terbaik seseorang, sedangkan kooperatif berarti bekerja demi kepentingan terbaik orang lain. Dan dalam mengembangkan gaya manajemen konflik, untuk menyelesaikan masalah etika, seorang pemimpin mungkin perlu menyesuaikan gaya agar sesuai dengan dilema etika tertentu. Dan pemimpin yang memiliki gaya manajemen konflik bersaing sangat tegas dan tidak terlalu kooperatif. Pemimpin yang bersaing percaya pada kemenangan dengan biaya berapapun dan mengukur kesuksesan dengan berapa banyak pihak lain yang kalah. Next. Selanjutnya yaitu pemimpin etis memberdayakan karyawan. Pemimpin etis dalam suatu organisasi tidak dapat membuat setiap keputusan etis sendiri. Faktanya, banyak keputusan sehari-hari tidak akan dibuat oleh manajemen, tetapi oleh karyawan. Dan karyawan terus-menerus menghadapi tekanan dan peluang organisasi di tempat kerja untuk terlibat dalam perilaku etis ataupun pelanggaran. Karena keputusan karyawan memiliki dampak yang luas pada suatu organisasi, pemimpin harus memberdayakan karyawan dan memiliki dampak yang luas pada suatu organisasi. Karena keputusan karyawan memiliki dampak yang luas pada suatu organisasi, pemimpin etis harus memberikan karyawan untuk membuat keputusan etis dan bertanggung jawab atas perilaku mereka. Dan karyawan di semua tingkat organisasi harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan menggunakan keterampilan kepemimpinan yang etis. Next. Pemberdayaan karyawan merupakan komponen penting dari budaya organisasi berbasis nilai. Dan budaya berbasis nilai mendorong karyawan untuk mengukuhkan keprihatinan, mengukuhkan masalah etika, dan mengambil pendekatan proaktif untuk menyelesaikan konflik. Pemberdayaan karyawan selanjutnya itu kepemimpinan etis komunikasi. Cara seseorang pemimpin yang etis berkomunikasi dengan karyawan memiliki dampak yang sama besarnya pada budaya etis perusahaan. Seorang pemimpin yang narsistik, misalnya, sangat mengendalikan dan tidak mentoleransi setiap kritik terhadap keputusan kepemimpinannya. Dan pertimbangkan pimpinan lain yang memberitahu karyawan mereka tidak peduli bagaimana mereka menyelesaikan tugas mereka selama mereka melakukannya. Dan pemimpin etis menciptakan transparansi dengan mengembangkan budaya di mana etika sering dibahas. Mana keterbukaan dan aksesibilitas pemimpin penting dalam menangani dan menyelesaikan masalah etika. Dan pelaporan adalah proses dua arah di mana komunikator berkomunikasi dengan atasan dan bawahannya. Next. Selanjutnya itu komunikasi untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, yang harus dilakukan pertama itu lakukan percakapan sulit yang ingin Anda lakukan, termasuk memberitahu orang-orang apa yang mereka butuhkan, dan walaupun itu belum tentu ingin mereka dengarkan. Yang kedua itu berhenti berbicara dan lebih banyak mendengarkan. Yang ketiga, mengangkat telepon atau berjalan menyusuri lorong untuk benar-benar berbicara dengan seseorang daripada menggunakan email yang lebih impersonal. Yang keempat, komunikasikan kabar buruk dengan cara yang sama, dengan semangat yang sama, bagaimana dengan mengabarkan kabar yang baik. Yang kelima, itu bagikan umpan balik kinerja dengan orang lain secara teratur, sehingga orang lain tahu bagaimana mereka dapat meningkatkan diri mereka. Yang keenam, itu bertujuan dan bijaksana dalam cara Anda berkomunikasi. Yang ketujuh, mintalah umpan balik agar Anda dapat meningkatkan keterampilan Anda. Dan yang kedelapan, bekerja pada titik-titik tanda dalam kemampuan kepemimpinan Anda. Next. Selanjutnya itu keterampilan komunikasi kepemimpinan yang etis, di mana ada 4 kategori komunikasi. Yang pertama itu komunikasi interpersonal. Dan komunikasi interpersonal itu bentuk komunikasi yang paling terkenal dan terjadi ketika dua orang atau lebih berinteraksi satu sama lain. Yang kedua yaitu komunikasi kelompok kecil, di mana jenis komunikasi ini menjadi semakin penting untuk pengambilan keputusan yang etis, di mana bermanfaat karena memungkinkan sejumlah individu untuk berkolaborasi dan membagi tanggung jawab. Dan yang ketiga itu komunikasi nonverbal, di mana komunikasi yang diekspresikan melalui tindakan, bahasa tubuh, dan ekspresi dan lainnya dalam bentuk komunikasi yang tidak tertulis maupun lisan. Dan komunikasi nonverbal memberikan petunjuk utama tentang keadaan emosional individu. Dan yang keempat itu mendengarkan
melibatkan memperhatikan perilaku verbal dan nonverbal. Mendengarkan sama pentingnya dengan berbicara. Jika salah satu pihak dalam dialog tidak mendengarkan, maka komunikasi yang terjadi tidak akan menjadi efektif. Next. Selanjutnya itu hubungan pemimpin pengikut dalam komunikasi. Pertama itu mengenai program dan komunikasi etika, di mana salah satu cara yang paling dapat diamati untuk mengkomunikasikan nilai-nilai etika kepada karyawan adalah melalui kode etik dan pelatihan tentang cara membuat keputusan yang etis. Kedua itu perbedaan kekuasaan dan politik tempat kerja. Nah, perbedaan kekuasaan dan politik tempat kerja, meskipun kemungkinan akan ada perbedaan kekuasaan antara supervisor dan karyawan di dalam organisasi, penting bahwa para pemimpin etis berusaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan ini ketika berkomunikasi etis terlibat. Selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik dapat terjadi melalui metode informal seperti percakapan sederhana atau melalui sistem yang lebih formal seperti evaluasi kerja karyawan. Dan pemimpin yang etis memahami pentingnya umpan balik positif dan negatif untuk karyawan. Ini itu gaya kepemimpinan mempengaruhi keputusan yang etis. Gaya kepemimpinan mempengaruhi banyak aspek perilaku organisasi, termasuk penerimaan atau kepatuhan karyawan terhadap norma dan nilai organisasi. Gaya yang fokus pada membangun nilai-nilai organisasi yang kuat di antara karyawan berkontribusi pada standar perilaku bersama. Mereka juga mempengaruhi transmisi organisasi dan pemantuan nilai, norma, dan kode etik. Singkatnya, gaya kepemimpinan suatu organisasi mempengaruhi bagaimana karyawannya bertindak. Tantangan bagi para pemimpin adalah dalam mendapatkan kepercayaan dan komitmen dari anggota organisasi, yang sangat penting jika pemimpin organisasi ingin mengarahkan perusahaan mereka menuju kesuksesan. Dan para pemimpin yang diakui dapat dipercaya lebih cenderung dianggap sebagai pelayan etis. Mempelajari gaya dan sikap kepemimpinan perusahaan juga membantu untuk menunjukkan dengan tepat di mana masalah etika di masa depan yang mungkin akan muncul. Bahkan, untuk tindakan yang mungkin melanggar hukum, karyawan seringkali melihat kepemimpinan organisasi mereka untuk menentukan bagaimana respon mereka. Next. Selanjutnya itu 6 gaya kepemimpinan didasarkan kepada kecerdasan emosional. Yang pertama itu pemimpin yang memaksa, menuntut kepatuhan sesaat, dan fokus pada pencapaian, inisiatif, dan pengendalian diri. Yang kedua, yaitu pemimpin berwibawa yang dianggap sebagai salah satu gaya paling efektif menginspirasi karyawan untuk mengikuti visi, memfasilitasi perubahan, dan menciptakan iklim kinerja yang sangat positif. Yang ketiga, itu pemimpin afiliatif, di mana pemimpin afiliatif menghargai orang, emosi mereka, dan kebutuhan mereka, dan mengandalkan persahabatan dan kepercayaan untuk mempromosikan fleksibilitas, inovasi, dan pengambilan risiko. Yang keempat itu pemimpin yang demokratis, yang bergantung pada partisipasi dan kerja tim untuk mencapai keputusan yang kolaboratif. Yang kelima itu pemimpin penentu kecepatan dapat menciptakan iklim negatif karena standar tinggi yang dia tetapkan. Yang keenam, pemimpin pembinaan membangun iklim positif dengan mengembangkan keterampilan untuk mendorong kesuksesan jangka panjang dan mendelegasikan tanggung jawab dan dengan terampil mengeluarkan tugas yang menentang. Next. Selanjutnya itu masalah model radar. Pemimpin etis harus proaktif dan tidak bisa hanya menunggu masalah datang. Sebaliknya, mereka harus berinteraksi dengan karyawan dan memiliki sistem untuk mengenali dan mendeteksi masalah etika sebelum muncul. Dan cara terbaik untuk menangani pelanggaran adalah dengan menghindarinya sepenuhnya. Namun, bahkan organisasi terbaik pun menderita risiko etika. Ketika kesalahan etika atau masalah muncul, pemimpin harus memiliki rencana untuk menjawab kekhawatiran pemangku kepentingan dan pulih dari masalah tersebut. Dan kami mengadopsi akronim radar untuk menggambarkan tugas pemimpin etis untuk mengenali masalah etika, menghindari kesalahan bila memungkinkan, dan menemukan area risiko etika, menjawab kekhawatiran pemangku kepentingan etika, dan masalah etika terungkap, dan pulih dari bencana kesalahan dengan memperbaiki kelemahan dalam etika program. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.